Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kelima dari 30 tokoh jahiliyah yang mungkin Anda tidak tahu. Nomor 15 tidak akan membuat Anda tercengang apalagi terguncang. Umayyah bin Khalaf. Inilah tokoh kelima kita. Namanya mirip dengan tokoh keempat, yaitu Ubay bin Khalaf. Iya, karena mereka ini bersaudara. Ubay bin Khalaf dan Umayyah bin Khalaf bersaudara dan sama-sama jahat. Bahkan Umayyah bin Khalaf ini setiap kali berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka dia akan mencela dan mengumpat. Sampai-sampai tindakannya dia ini diabadikan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Humazah, yang berarti pengumpat. Salah satu perbedaan dari Umayyah bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf itu adalah Ubay bin Khalaf itu mati ketika perang Uhud, sedangkan Umayyah bin Khalaf itu mati ketika perang Badar. Teman-teman masih ingat tokoh ketiga kita, yaitu Uqbah bin Abu Mu'id yang menaruh kotoran unta di punggung Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW sholat di Ka'bah. Setelah itu kan Rasulullah SAW berdoa untuk menghukum orang-orang Quraisy dan menyebutkan nama mereka satu persatu. Nah, selain Rasulullah SAW menyebutkan nama Uqbah bin Abu Mu'id, Rasulullah SAW juga menyebutkan nama Umayyah bin Khalaf. Dan Rasulullah SAW itu menyebutkan 6 nama, yang mana salah duanya ini Umayyah bin Khalaf dan Uqbah bin Abu Mu'id. 6-6-nya ini semuanya itu mati di perang Badar. Nah, Ubay bin Khalaf itu tidak disebutkan namanya karena memang dia tidak ada di situ pada waktu itu. Makanya Ubay bin Khalaf itu mati di perang Uhud, bukan di perang Badar. Teman-teman pasti masih ingat dengan kisah penyiksaan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Nah, tokoh di balik kisah penyiksaan Bilal bin Rabah ini adalah Umayyah bin Khalaf. Karena Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu itu adalah budak dari Umayyah bin Khalaf. Jadi ketika Umayyah bin Khalaf itu tahu bahwa Bilal bin Rabah itu masuk Islam, maka Umayyah itu mengikat leher Bilal, kemudian ujung tali yang dia pakai ikat Bilal itu, ujung-ujung talinya itu dikasih ke anak-anak kecil untuk ditarik-tarik di sebuah bukit di Mekah. Dibuat main-main begitu, sambil dipukul-pukul dengan tongkat. Sampai leher dari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ini biru dan lebam-lebam semuanya. Setelah itu kemudian Bilal didudukkan di padang pasir yang panas, kemudian dibiarkan kepanasan dan kelaparan. Penyiksaan yang paling berat yang dialami oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu itu adalah ketika matahari sedang tarik-tariknya di padang pasir Mekah. Bilal bin Rabah itu disuruh telentang tanpa pakaian. Kemudian di atas Bilal itu diambil batu besar dan ditaruh di badannya Bilal. Kemudian Umayyah bin Khalaf itu mengatakan, "Wahai Bilal, sungguh kamu akan saya biarkan seperti ini sampai kamu mati atau kamu mengingkari Muhammad dan menyembah Lata dan Uzza." Bilal bin Rabah dalam keadaan yang seperti itu hanya bisa mengatakan ahad, ahad, ahad. Bukan berarti pada waktu itu hari Minggu, bukan. Tapi karena Bilal bin Rabah hanya bisa mengatakan satu, 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 ahad, ahad, ahad. Yang menyatakan, yang menggambarkan bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Tidak ada Tuhan yang lain. Dan penyiksaan Bilal bin Rabah ini terus-terus seperti itu. Terus seperti itu sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an datang kemudian membeli Bilal bin Rabah dari Umayyah bin Khalaf. Kemudian setelah dibeli, Bilal bin Rabah radhiyallahu an itu dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Umayyah bin Khalaf ini juga menjadi salah satu dari 11 orang Quraisy yang berjaga-jaga di luar rumahnya Nabi Muhammad SAW, yang bermaksud untuk membunuh Nabi Muhammad SAW ketika malam sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, nanti ketika Nabi Muhammad SAW sudah hijrah ke Madinah, sudah tinggal di Madinah, Umayyah bin Khalaf ini ternyata punya teman akrab dari zaman jahiliyah dulu. Dia juga sudah akrab dengan temannya. Temannya ini adalah salah satu pemimpin kaum Ansor dari suku Aus, namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu ini adalah salah satu sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang salah satu yang luar biasa. Karena ketika beliau meninggal, ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal, itu arsy-nya Allah itu bergetar. Saking luar biasanya sahabat ini. Nah,
Ceritanya sebelum terjadinya perang Badar atau beberapa waktu sebelum terjadinya perang Badar, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an ini meminta izin kepada Rasulullah untuk umroh ke Mekah. Nah, ketika dia umroh ke Mekah, dia tinggallah di rumah Umayyah bin Khalaf. Ketika dia tinggal di rumahnya Umayyah bin Khalaf, maksudnya bercerita dengan Umayyah bin Khalaf, dia tahu Umayyah bin Khalaf ini benar-benar tidak mau masuk ke Islam gitu, walaupun sudah diajak dan segala macam. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz ini bilang ke Umayyah bin Khalaf, "Wahai Umayyah, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa kaum muslimin itu akan menyerangmu." Nah, ketika mendengar Sa'ad bin Mu'adz mengatakan ini, bahwa dia mendengar Sa'ad bin Mu'adz mengatakan ini, yang mana perkataan itu adalah berasal dari Nabi Muhammad SAW, Umayyah bin Khalaf ini takut. Karena seperti yang kita tahu, orang-orang Quraisy itu sebenci apapun mereka kepada Nabi Muhammad SAW, mereka itu tahu apa yang keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW itu adalah perkataan yang tidak akan bohong gitu. Karena Nabi Muhammad SAW itu terkenal dengan gelar Al-Amin, selalu berkata jujur, tidak pernah berbicara bohong. Maka Umayyah bin Khalaf ini takut. Maka pada waktu itu dia berjanji bahwa dia tidak akan keluar dari Mekah, tidak akan. Nah, ketika perang Badar nanti, ketika perang Badar akan terjadi, Abu Jahal itu mengajak Umayyah bin Khalaf, "Hei Umayyah, ayo bergabung dengan pasukan ke perang Badar, kita melawan Muhammad," gitu. Nah, Umayyah bin Khalaf itu takut. Dia takut. Tapi dia juga tidak mau dibilang pengecut oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Maka Umayyah bin Khalaf itu membeli unta terbaik di Mekah. Dia membeli unta terbaik di Mekah. Maksudnya bukan untuk berperang. Maksudnya itu adalah ketika perang terjadi, dia bisa menggunakan unta ini untuk melarikan diri. Ketika perang Badar sudah berakhir, kemudian pasukan muslimin sudah menang dan pasukan Quraisy sudah kalah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an itu memungut atau mengambil baju-baju besi untuk dijadikan sebagai harta rampasan perang. Jadi dia ambil. Nah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an ini dulu ketika masih di Mekah, ketika masih zaman jahiliyah juga, itu dia juga berteman akrab dengan Umayyah bin Khalaf. Jadi ketika dia sedang membawa baju besi hasil rampasan perang ini, Umayyah bin Khalaf itu melihat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Umayyah posisinya sudah kalah nih. Entah mungkin dia jatuh atau dia apa, pokoknya dia posisinya sudah kalah. Dia tidak bisa melarikan diri pulang, tidak bisa. Jadi dia kemudian bilang ke Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, bahwa dia bilang, "Abdurrahman, jadikan saya dan anak saya." Jadi pada waktu itu Umayyah bin Khalaf itu ada dengan anaknya namanya Ali bin Umayyah. Jadi dia bilang ke Abdurrahman, jadikan saya dan anak saya ini sebagai tawananmu, sehingga nanti kami bisa membayarmu dengan unta-unta yang gemuk dan menghasilkan susu yang banyak. Tentu itu jauh lebih berharga daripada baju-baju besi yang kamu bawa itu. Maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an berpikir, ya betul juga sih. Makanya baju besinya dilepas, kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an mengambil Umayyah bin Khalaf dan Ali bin Umayyah sebagai tawanannya. Jadi dipegang di kanan dan di kiri, ingin dibawa gitu. Nah, ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an ingin membawa Umayyah bin Khalaf dan Ali bin Umayyah ini, Bilal bin Rabah radhiyallahu an melihat itu. Maka inilah saat-saat di mana epic comeback-nya Bilal bin Rabah. Jadi Bilal bin Rabah ketika melihat Umayyah bin Khalaf ada di situ, dibawa oleh Abdurrahman bin Auf, Bilal bin Rabah langsung berteriak, "Inilah dedengkot kekufuran bernama Umayyah bin Khalaf. Sungguh aku tidak akan selamat selagi dia masih selamat." Maka Bilal datang ingin membunuh Umayyah bin Khalaf. Tapi itu dicegah oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf bilang, "Bilal, ini tawanan saya," gitu. Tapi Bilal tetap bilang, saya tidak akan selamat selagi dia masih selamat. Abdurrahman bin Auf tetap berusaha untuk melindungi karena ini tawanannya Abdurrahman bin Auf gitu. Tapi Bilal tetap bersikukuh bahwa saya tidak akan selamat selagi dia masih selamat. Bahkan Bilal bin Rabah radhiyallahu an itu berteriak ke kaum muslimin yang lain, "Wahai penolong Allah, ini loh yang namanya Umayyah bin Khalaf itu. Inilah dedengkotnya kekufuran. Sesungguhnya saya tidak akan selamat selagi dia masih selamat." Maka
pasukan muslimin yang lain, oh ini Umayyah bin Khalaf yang dulu siksa Bilal itu. Makanya mereka datang rame-rame, kemudian mau dihalang-halangi sama Abdurrahman bin Auf juga sudah tidak bisa. Sampai di salah satu kisah itu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu menyuruh Umayyah bin Khalaf itu untuk berbaring. Kemudian Abdurrahman bin Auf berbaring di atas Umayyah bin Khalaf agar Umayyah bin Khalaf tidak bisa ditebas gitu, ditusuk tidak bisa. Tapi Bilal dan teman-teman yang lain, pasukan muslimin yang lain tetap menusuk-nusuk Umayyah bin Khalaf melalui sela-selanya Abdurrahman bin Auf. Maka disitulah akhir dari Umayyah bin Khalaf dan juga anaknya Ali bin Umayyah. Keduanya meninggal di Perang Badar di tangan Bilal bin Rabah radhiyallahu an dan juga pasukan muslimin lainnya. Dan itulah cerita dari Umayyah bin Khalaf. Teman-teman semuanya, semoga bermanfaat, semoga bisa diambil hikmahnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.